Station Université Paul Sabatier. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi ya. Ini video yang ketiga untuk di YouTube. Eh, ya cukup lama ya tidak membuat video karena di minggu ketiga, keempat dan kelima ini cukup padat gitu jadwalnya. Gitu ya. Maka karena setelah saya cerita ya, saya selesai untuk masalah K3, keselamatan dan macam-macam itu, saya masuk ke lab dan ya cukup padat gitu ya. Sekarang jam 11.11 di tanggal 23 Februari. Ya, hitungnya sudah 1 bulan ya. 1 bulan lebih 4 hari. Saya akan membahas tentang apa yang saya lakukan gitu ya. Tentu kegiatan sehari-harinya adalah aktivitas dari jam 9 pagi sampai ke jam 5 sore ya setiap harinya. Nah, jadi kalau pagi sini lumayan, karena ini masih musim dingin ke musim semi ya, subuhnya masih di jam setengah 7 gitu ya. Jadi jam 7, jam setengah 8 itu masih cukup gelap. Nah, saya baru mulai berangkat ke laboratorium itu sekitar jam 9 ya, atau 9 kurang 10 biasanya, karena dekat ya, tidak terlalu jauh, hanya 5 menit sampai untuk berjalan kaki. Kemudian yang apa yang dilakukan ya setiap hari, kalau pagi itu saya maintain sel, saya akan mengganti media dan macam-macam gitu ya. Nah, kemudian sejak 2 minggu yang lalu ya, saya mulai melakukan uji sensitivitas atau uji aktivitas gitu ya, terhadap sel, aktivitas dari suatu obat kepada sel yang saya gunakan gitu ya. Saya nggak bisa cerita detail tentu karena ini sebuah riset yang nantinya perlu publikasi di akhir gitu ya. Minggu pertama saya sudah selesai di akhir bulan Januari ya, sebelum masuk di bulan Februari ini. Minggu pertama uji itu setelah saya pindah gitu ya. Setelah pindah ke sini saya mulai uji untuk uji aktivitas, atau 2 minggu yang lalu lah gitu ya. Nah, pengujian yang pertama itu hasilnya cukup jauh ya dari harapan, bahkan ya lebih terlalu negatif gitu hasilnya. Tapi di sini berbedanya adalah pada saat menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu, tidak langsung kemudian pada hari itu juga kita melakukan pembahasan gitu ya. Ini ataupun bahkan tidak melakukan judgement gitu ya, bahwa saya ini gagal atau mungkin perlu apa dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita kemudian bertemu di lab book meeting ya. Jadi membawa buku logbook ya, untuk kita bahas satu persatu. Nah, di sini ya tentu kita bahas apa sih akar permasalahan, kenapa terjadi begitu ya, kenapa kok ini ada seperti itu. Nah, sehingga ada sebuah kesimpulan gitu ya, yang kemudian menyatakan oh nggak apa-apa, ini kita coba lagi, karena ini kan juga yang pertama kali yang saya lakukan di laboratorium tersebut, kemudian kita perlu coba lagi. Oke, kemudian saya coba lagi di minggu selanjutnya, tapi hasilnya juga masih belum memuaskan gitu ya. Tapi tidak lagi juga menjadi sebuah judgment gitu, dihakimi saya bahwa saya nggak bisa begitu, atau dan yang lainnya lah seperti itu ya. Jadi ini ada proses diskusi gitu ya. Diskusi apa yang menjadi akar masalahnya. Nah, di sini tidak saya sendiri juga yang mencari, tapi kita tetap harus mandiri dalam melakukan penelitiannya. Ya, tapi diskusinya itu bersama-sama. Jadi saya menyampaikan, oh kira-kira saya ada hambatan di bagian ini, bagian itu. Oke, mereka memberikan saran ya, oh pada saat bagian itu perlunya seperti ini, perlunya seperti ini. Tapi tidak kemudian mereka yang melakukan atau mereka yang take over gitu, tidak. Jadi lingkungannya itu adalah kalau ada yang tidak sesuai, maka kita berdiskusi, mencari akar masalah, kemudian mencari solusi. Nah, solusinya itu dikerjakan oleh yang sedang punya masalah, gitu ya. Jadi mereka tidak akan ikut campur dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ini
buat apa ya? Artinya saya merasa bahwa tidak sendiri di sini, gitu ya. Kemudian di dalam uh, problematika itu, saya juga mendapatkan solusi, ya. Dan solusi ini saya kerjakan sendiri, artinya tetap ada kemandirian, gitu ya. Jadi saya tidak di dalam istilahnya disuapin 100%, tapi tidak juga dibiarkan sendirian. Nah, di sini adalah perbedaan, mungkin ada sesuatu yang bisa dicontoh ya dalam dunia pendidikan, uh, terutama mungkin dalam riset ya, bahwa kalau ada kegagalan itu ya jangan sampai ada yang gagal itu mencari solusinya sendiri ya, karena kadang-kadang ya nggak selesai-selesai gitu ya. Artinya kalau misalnya ada mahasiswa ya skripsi penelitian gitu, kemudian mencari ada permasalahan, wah, kemudian disuruh mencari solusinya sendiri. Nah, ini agak sulit ya, karena mereka kan juga sedang belajar. Maka guru, dosen itu kemudian atau apa ya supervisornya ini yang kemudian uh, memberikan saran masukan gitu ya, seperti itu. Ini iklimnya demikian. Kemudian sampai pada yang ketiga, ini hasilnya belum jadi, nanti mungkin hari Senin, karena ini saya ambil videonya di hari Minggu ya, dan belum dilihat hasilnya di hari Senin. Nah, tapi overall seperti itu. Nah, bagaimana kemudian sebulan di sini gitu ya, saya cukup merasa nyaman, terutama di dalam laboratorium ya, karena tujuan saya utamanya kan adalah di sini adalah menyelesaikan PhD gitu ya, kemudian belajar sebanyak-banyaknya yang bisa saya lakukan. Dan di awal saya sudah statement bahwa ya kalau bisa apa yang saya lakukan di sini saya bisa lakukan juga di Indonesia. Nah, itu sudah statement. Jadi mereka pun sangat setuju bahwa jangan sampai saya PhD di sini tapi kemudian pas kembali ke Indonesia kesulitan untuk menerapkan. Seperti itu. Jadi banyak sekali diskusi-diskusi yang terjadi ya, sehingga nanti risetnya itu bisa tetap dilakukan dimanapun saya berada, karena sudah pasti saya akan kembali ke Indonesia. Tapi justru budaya yang agak berbeda ini membuat saya hmm, merasa punya tanggung jawab moral gitu ya, bahwa mereka ini sudah suportif gitu, tapi kok saya nggak berhasil. Jadi rasa sedih saya itu bukan karena kegagalan, tapi karena mereka sudah berjuang gitu ya, memberikan solusi, memberikan fasilitas, memberikan contoh begitu, tapi sayanya sendiri hasilnya belum optimal gitu ya. Nah, itu yang sedikit mungkin menjadi beban ya, beban moral ya bagi saya. Tapi nggak apa-apa, mereka juga oke saja, nggak ada masalah, dan tetap memberikan, tetap hangat begitu ya. Dan ini agak berbeda, jadi ya di laboratorium kita berdiskusi laboratorium gitu ya, tapi kalau kita di luar ya sudah kita berdiskusi tentang hal yang lain, tidak memikirkan apa tadi ya, kegagalan tidak berlarut-larut untuk dibahas begitu ya. Pada saat diskusi saja kita bahas, di luar itu maka sudah ya, tidak kemudian di ungkit-ungkit terus begitu ya, sampai kita mungkin sendiri mungkin merasa nggak nyaman kalau diungkit-ungkit terus. Di Sabtu kemarin di tanggal 22 ya, saya sedikit ya merayakan bahwa 1 bulan saya ada di sini ya, selama di Prancis, atau di lebih tepatnya di kota Toulouse. Saya berjalan-jalan, saya kasih footage-nya, naik kereta gantung, kemudian lanjut bus, kemudian lanjut kereta bawah tanahnya, kemudian naik apa namanya, kemudian naik tram gitu ya, kemudian naik lagi kereta bawah tanah, dan itu dengan sekali bayar gitu ya. Nah, ini hanya sebuah ungkapan kebahagiaan saya ya, untuk diri saya sendiri, bahwa sejauh ini walaupun tentu ada perasaan yang gak mudah ya selama 1 bulan ini, tapi ternyata 1 bulan ini bisa dilalui ya dengan baik. Saya tetap produktif di laboratorium, saya tidak, alhamdulillah tidak mengalami rasa tertekan, tidak mengalami apa ya, ya tentu kalau rindu ada ya, kalau ke Indonesia rindu keluarga, rindu makanan di Indonesia, rindu suasana di sana dengan segala kemudahannya begitu ya. Tapi tidak kemudian membuat saya uh, terjerumus dalam perasaan itu gitu ya. Jadi saya tetap berfokus untuk melakukan PhD, menjalankan PhD saya di sini. Ya, dan kebetulan memang hmm,
saya tidak ada kelas ya, jadi PhD saya langsung riset. Di selama 3 tahun itu saya akan melakukan riset, riset dan menulis. Jadi tidak ada sama sekali teori yang akan saya dapatkan, ya, seperti itu. Oke, beberapa minggu yang lalu saya mengupload sebuah video ya yang sedikit ya menyinggung tentang tagar atau hashtag kabur dulu saja begitu ya, atau kabur aja dulu begitu ya. Nah, di sini saya sedikit mau menjelaskan ya, kenapa sih sebenarnya perlu gitu ya, kalau kalian punya cita-cita kabur dulu aja gitu ya, perlu banget. Nanti mungkin di video yang lain akan saya jelaskan kenapa sih kok kemudian saya memilih PhD itu di luar negeri ya, tidak di Indonesia dengan segala kemudahannya dan kemudian nyaman begitu ya di Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang kabur saja dulu atau kabur dulu aja gitu, kalau saya sendiri sangat mendukung ya, mendukung teman-teman atau orang-orang yang memiliki semangat ini untuk bisa keluar dari Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini cukup sebuah negara yang memiliki zona nyaman yang luar biasa, ya. Bisa kita bayangkan ya, yang paling mudah saja ya, kita mau ke warung sebelah, bisa belanja gitu, kita pakai motor gitu ya, cukup menggas naik motor gitu langsung sampai, ya, sangat nyaman gitu ya. Kalau kita mau makan gitu ya, dengan nasi yang kita punya, beras yang kita punya gitu ya, kemudian dimasak gitu ya, itu saja sudah cukup ya, dengan kecap sama garam begitu ya, itu sudah enak rasanya ya. Nasi terus kasih sambal misalnya, tempe, tahu, itu jadi sudah cukup gitu ya. Coba kebayangkan di sini ya, kalau mau pergi saja membeli sesuatu gitu ya, effortnya harus banyak ya. Jadi berpikir sekali jalan cukup jauh ya. Kemudian hal-hal tersebut kadang-kadang namanya kalau di zona nyaman tuh kadang kita tidak berkembang gitu ya. Itulah mungkin salah satu yang membuat negara kita ini tidak berkembang ya. Kenapa kita lihat di 1998 ada revolusi, tapi nyatanya ya bergerak menjadi lebih bagus atau lebih baik ya negara kita ini ya. Tapi geraknya lambat gitu ya. Nah, kenapa kok kemudian ada pergerakan sekarang? Karena setelah mungkin berapa itu ya, 25 tahun itu tidak ada pergerakan yang sangat signifikan dalam perubahan dari 98 sampai saat ini. Nah, jadi kalau saya sangat mendukung ya, kenapa harus pergi dari Indonesia begitu. Bukan artinya tidak mencintai gitu ya. Nah, saya mendukung tapi jangan lupa kembali gitu ya. Jadi walaupun saya mendukung teman-teman untuk pergi gitu, tapi jangan sampai lupa kembali. Walaupun ya misal nggak mau kembali ya terserah, itu menjadi kebutuhan masing-masing. Kalau saya sendiri pasti kembali karena ada detail-detail kecil yang saya rasa saya nggak bisa hidup di sini. Ya nggak bisa. Gitu ya. Bukan karena uang dan macam-macam. Ada detail kecil yang mungkin itu secara pribadi yang saya rasakan selama sebulan di sini atau selama saya pergi traveling ke beberapa negara ya. Kemudian nah, kalau memang mempunyai niatan untuk pergi dulu aja gitu ya, maka persiapkan diri kalian ya, persiapkan. Apakah ada kata terlambat? Nggak ada ya. Tapi tentu kalau sudah di atas 35, di atas 40, kalian harus sudah punya apa yang bisa kalian lakukan, skill apa yang kalian kuasai untuk bisa bertahan di luar negeri gitu ya. Tapi kalau masih di umur-umur belasan, 18, 17, nah saat ini adalah waktunya kalian untuk menebalkan skill kalian, menebalkan kemampuan kalian. Kalau ada yang hanya beruntung sampai di SMA saja, ya tebalkanlah kemampuan dengan apa? Belajar, misal belajar bahasa, misal kok pengen ke Jepang misalnya, bekerja di Jepang, kebetulan SMK, SMA, maka dari sekarang belajar bahasa Jepang. Lu di mana belajar bahasa Jepang harus biaya, dan iya jelas, saya sekolah ke sini saja biaya untuk persiapan sekolah aja itu mungkin bisa untuk bayar kuliah S3 di Indonesia itu sekitar 2 semester. Tapi itu setelah perjuangan. Tapi sekarang bisa sekali. Ya misal
karena punya kuota ya. Nah, daripada menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, nah, maka banyak tuh yang mengajarkan belajar bahasa di YouTube atau di podcast-podcast. Saya rasa banyak sekali fasilitas luar biasa terbuka seperti itu. Walaupun juga ada beberapa yang memperjuangkannya itu tidak sulit. Misal kalau saya selama bagaimana sih saya berjuang untuk dapat PhD, kuliah PhD, saya kira-kira berjuangnya 6 tahun. 6 tahun. Ada nggak sih orang yang lebih cepat? Ada yang cuma setahun. Oh begitu dia pengen, oh ya ayo pengen. Ya, tapi yakinlah yang kelihatan hanya setahun. Tapi dia sudah mempersiapkan itu dari SMA mungkin. Dengan apa? Dengan belajar bahasa Inggris yang baik. Mungkin pada saat S1 dia sudah mempersiapkan segala macam kebutuhan untuk bisa lanjut S2 ya. Dan pada saat dia mau itu dia sudah menyiapkan semua skillnya ya. Jadi sehingga dia tidak butuh waktu yang lama. Kalau saya sendiri kenapa lama ya? Karena memang itu kendala bahasa, saya tidak persiapkan dari dulu. Walaupun mungkin saya punya mimpi itu, tapi saya tidak mempersiapkan. Nah, tapi ya tadi ya, saya butuh waktu 6 tahun. Ya, maka tidak ada yang terlambat. Asalkan kita tetap konsisten, persisten, ya, untuk selalu berusaha mencapai apa yang diinginkan. Nah, tapi yang mungkin perlu diperhatikan adalah keinginan untuk pergi dari Indonesia ini bukan, ya, atau saya harapkan bukan karena atas dasar kebencian, atas dasar kemarahan gitu ya. Karena ini nggak akan baik. Karena kalau akan atas dasar kemarahan, maka kita akan selalu berusaha untuk membuktikan bahwa kepada orang-orang yang kita ingin marah tersebut gitu, bahwa kita tuh berhasil. Misal, contoh paling dekat saja misalnya, saya mau keluar negeri karena saya selalu dibilang tidak punya manfaat, tidak bisa berhasil gitu ya. Oke, mungkin itu bagi sebagian kecil atau sebagian besar orang menjadi motivasi ya untuk berhasil atau sukses di suatu tempat. Tapi bagi saya itu sesuatu yang tidak memberikan apa-apa gitu ya. Karena keberhasilan itu adalah kita yang rasa. Kesuksesan itu kita yang rasakan gitu ya. Kalau kita ingin sukses hanya untuk membuktikan kepada orang lain, maka pada saat kita mencapai titik tersebut, kita tidak merasakan apa-apa. Kita tidak merasakan sebuah kepuasan atau menemukan apa yang dimau, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, atau mungkin ada yang ingin membuktikan bahwa dulu di SD, SMP, SMA selalu diremehkan sama teman-temannya atau pernah di kuliah diremehkan juga. Sehingga saya ingin sukses karena ingin balas dendam ya. Karena hal yang seperti ini itu tidak akan baik. Tentu balas dendam itu kan tidak baik ya. Nah, sesuatu yang tidak baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Ya. Maka yang baik apa? Ya memang karena keinginan saya. Keinginan untuk menjadi lebih baik, berkembang ya. Kalau kabur itu mau ngapain? Mau sekolah misalnya. Kalau saya mau sekolah S2 misal di negara mana? Negara Eropa misalnya, salah satu negara Eropa. Mau ngapain? Ya karena ingin saya belajar lebih baik di sana. Karena sistem pendidikannya jauh lebih sesuai dengan apa yang saya butuhkan, ya, sesuai dengan diri saya. Kemudian atau mungkin saya mau bekerja di Eropa atau di Jepang mungkin ya, Taiwan, di Malaysia gitu. Ya karena memang saya, yang pertama karena saya butuh perekonomian saya meningkat, ya. Yang kedua mungkin karena saya membutuhkan itu untuk mewujudkan mimpi saya yang lain, gitu ya, misalnya. Jadi itu macam-macam. Tapi jangan masukkan alasan untuk pergi itu karena sebuah kemarahan. Ya. Karena ini tidak akan menjadi baik. Ya. Atau mungkin sekarang hashtag itu muncul karena kemarahan kepada pemerintah gitu ya. Karena tidak ada di dunia ini semua masyarakat yang senang dengan 100% dengan pemerintah. Bahkan di negara ini saja, di Prancis ini, ada saja orang yang menyatakan tidak puas begitu, walaupun ya ketidakpuasannya itu kecil dalam satu hal, misalnya pajak yang cukup besar begitu ya, kemudian atau mungkin yang lain. Nah walaupun mungkin di negara kita di Indonesia mungkin ketidakpuasan itu cukup besar,
sudah berlangsung lama dan tidak diperbaiki gitu ya. Jadi gak apa-apa. Menurut saya kabur aja dulu ini bagus. Untuk apa? Untuk menghasilkan idealisme. Kan di dalam video itu saya sampaikan bahwa ya pergi aja kalian yang rame ya, banyak sekalian keluar agar nanti kembalinya juga bersama-sama banyak ya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian kembali ke Indonesia dengan idealisme yang cukup baik ya, membangun bangsa kita, makanya jauh kemungkinannya akan lebih berhasil ya daripada sendiri-sendiri. Atau mungkin ya kalau sendiri-sendiri nanti idealismenya terkikis gitu ya, ada yang masih menjaga idealismenya, ada yang tidak ya, kalau karena merasa sendiri, berjuang sendiri ya. Itulah kenapa kita lihat juga kan pelaku-pelaku revolusi di 1998 ya sekarang ya sama saja kelakuannya, tidak ada perbedaan dengan apa ya mereka demo di tahun 1998. Walaupun ada juga yang berbeda ya, tetap memegang idealismenya, tapi mereka tidak apa istilahnya, mungkin tidak bisa lebih berdaya daripada yang lain. Nah seperti itu, oke. Nah itu ya. Maka bagaimana cara membangun bangsa itu ya dari kita sendiri. Gak bisa kita kemudian hanya menyalahkan. Boleh saja saya sangat senang ya mahasiswa menyuarakan gitu ya problematika di masyarakat Indonesia ya, tapi jangan sampai lupa bahwa mereka jangan sampai kemudian kehilangan idealismenya pada saat nanti bekerja. Kalau ditanya, pernah nggak sih yang ada yang menanyakan idealisme saya gitu? Yuk, ada gitu ya ada. Mereka pernah bilang bahwa wah ya, saya pasti nanti akan berubah pada saat saya sudah menjabat, memiliki jabatan atau posisi tawar yang lebih tinggi. Tapi saya sampaikan pada mereka bahwa saya tidak akan kemudian merubah idealisme saya, gitu ya. Tapi kemudian pada saat saya menjabat atau memiliki sebuah tanggung jawab begitu, saya mempertahankan idealisme saya bukan untuk membuktikan kepada si orang itu, tapi untuk membuktikan pada diri saya sendiri bahwa idealisme saya tetap akan saya jaga ya, untuk bisa sesuai dengan apa yang sudah saya inginkan. Jadi semua itu berdasarkan pada diri kita ya. Jangan sampai kepada orang lain kita kemudian jangan sampai pada apa yang kita inginkan itu berdasarkan kata orang lain. Seperti itu ya. Nah sehingga ini nanti pada ujungnya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang sedikit-sedikit mengeluh dengan keadaan. Dan kalau secara ini ya, kan ada kata-kata retorika ya, seperti katanya bahwa ya kalau orang nggak puas itu kadang-kadang hanya karena kurang bersyukur. Ya memang iya, itu yang utama bagi saya sih ya demikian ya. Tapi untuk mencapai pada rasa syukur itu memang butuh waktu ya. Orang yang kemudian mensyukuri untuk apapun yang dia dapat itu butuh waktu, nggak mudah ya. Atau yang kedua, orang tidak akan merasa bahagia pada saat dia pernah merasakan keadaan yang sangat sulit. Nah jadi pesan saya yang terakhir adalah pada siapapun ya, kalau ada yang melihat anak SMA atau kuliah atau mungkin sedang bekerja, lakukanlah yang terbaik pada saat ini yang kalian punya gitu ya. Yang sekolah, lakukan sekolah dengan baik, tidak malas-malasan, belajar dengan baik, karena itu sebuah kemewahan ya. Saya nggak tahu sekolah itu sekarang masih sebuah kemewahan atau tidak, karena dari SD sampai SMA kan sudah gratis ya. Yang kadang saya agak bingung kalau ada orang demo untuk menyatakan sekolah gratis, karena setahu saya sekolah itu sudah gratis, tidak ada yang berbayar, kecuali dia sekolah di swasta ya. Ya dimanapun sekolah swasta berbayar ya. Kemudian kalau yang kuliah begitu, manfaatkanlah privilege ini ya. Kalian itu mempunyai kemewahan ya untuk kuliah. Jangan sampai kuliah hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat selama 4 tahun, kemudian kalian merasa tiba-tiba kok lulus begitu ya. Atau bahkan yang sudah 7 tahun tidak lulus begitu. Nah, karena kuliah ini waktunya cukup panjang gitu, nah manfaatkanlah itu. Mungkin video ini cukup panjang, cuma jangan sampai rasa marah itu kemudian membuat
kalian mengambil keputusan yang salah, ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.